Gawang, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, memiliki kisah bersejarah pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kisah bersejarah tersebut sudah terbungkus rapi di Jalan Lintas Padang Painan pada sebuah tugu di pinggir jalan dekat kawasan padat penduduk. Tugu yang ada di Pasar Gawang ini disebut juga dengan Tugu Peristiwa Sungai Barame. Lokasinya di Jalan Raya Padang Painan, tepatnya di depan Pasar Gawang. Tugu ini dibangun pada tahun 1986 untuk memperingati terjadinya pembumi hanguskan oleh tentara sekutu terhadap Pasar Gawang. Bersama Marsyale Adas, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Kearsipan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, yang juga merupakan Ketua Gerakan Pemuda Peduli Cagar Budaya Kota Padang. Kita akan diajak nampak tilas sejarah sebelum tugu itu didirikan. Pembumi hangusan itu merupakan muara dari kemarahan pasukan sekutu di Kota Padang yang masuk setelah Indonesia merdeka. Setelah kekalahan Jepang, pasukan sekutu kembali masuk ke Indonesia dengan membonceng Belanda. Pasukan sekutu yang waktu itu masuk ke Kota Padang lupa akan adat istiadat dan budaya yang dianut masyarakat Kota Padang. Keangkuhan mereka juga menjadi awal mula perkara pembumi hangusan ini. Kejadian ini diawali pada hari Minggu, itu tanggal 5 Desember 1945, di mana sebuah jeep yang dikendarai oleh Mayor Anderson yang didampingi oleh Alingham. Alingham ini adalah tenaga relawan dari PNI sebagai orang bule, atau mereka mungkin dikatakan juga berpacaran. Mereka ingin melihat bagaimana indahnya Kota Padang waktu itu. Mereka sengaja menuju ke daerah pesisir yang arah ke pesisir selatan. Mengingat udara panas di sepanjang pesisir pantai dan keindahan laut membuat sepasang kekasih ini menyempatkan diri untuk membiasakan badan dengan berenang. Sebelum bepergian, sepasang kekasih ini sudah memberitahu komandan pasukan sekutu terkait tujuan mereka berdua. Kan juga sudah minta izin ke kantor polisi, kalau nggak salah itu Poltabes sekarang ini, dan sempat dilarang keinginan ini. Sepasang kekasih yang mengendarai jeep ini akhirnya terus berkeliling dan singgah di Bukit Sikabau atau Bukit Lampu untuk berenang pada hari itu. Layaknya turis, sepasang kekasih ini lupa bahwa budaya masyarakat Kota Padang berbeda dengan kampung halamannya. Sehingga pada saat mereka sedang menikmati suasana sembari membasahkan diri dalam air, muncullah satu orang pemuda Bugis yang sudah tumbuh besar di Kota Padang dari balik semak sembari menonton pemandangan yang tidak biasa ini. Itu kalau tidak salah namanya Kamarudin, bersama dengan 3 orang temannya. Memang keempat orang ini memang telah mengintip adegan mesra yang dilakukan oleh Mayor Anderson dan Nona Alingham. Walau pada dasarnya, sejak keberangkatan Henderson dan kekasihnya, sejak dari pusat kota sudah menarik perhatian masyarakat setempat. Hal ini mengacu pada kondisi Kota Padang saat itu masih memanas dengan kedatangan sekutu setelah memperoleh kemerdekaan. Tidak ingin dijajah kembali, begitu datang bangsa asing, mereka beranggapan siapapun dia orang bangsa asing maupun sekutu maupun Belanda, bahkan Jepang sekalipun, mereka tidak ingin melihat lagi kehadiran bangsa asing ada di kota ini. Sedangkan Mayor Henderson sejak dari kota mengendarai jeep dengan sangat pongah bersama kekasihnya. Api berlawanan masyarakat pada saat itu kembali berkobar melihat sepasang kekasih ini berkendara melewati Sungai Barame. Pada akhirnya melihat dua sejoli ini bermesraan di daerah mereka, membuat Komarudin dan 3 temannya terpancing kemarahan.
muncul kemarahan dalam jiwa mereka. Ini bangsa asing sudahlah menjajah, tapi kok mempertontonkan sesuatu yang di luar adat istiadat, di luar kebiasaan yang mereka lakukan. Amarah dari 4 sekawan ini akhirnya berujung pada pembunuhan Mayor Henderson dan tenaga medis yang saat itu tengah berenang. Mereka membunuh keduanya langsung di tempat. Nah, peristiwa pembunuhan inilah yang kemudian sampai ke pasukan sekutu, sebab setelah ditunggu sorenya mereka berdua ini memang telah minta izin ke pasukan tapi tidak kembali. Melihat adanya kejanggalan karena tidak kembalinya 2 sejoli ini membuat sekutu marah. Kemarahan sekutu ini berujung pada pihak kepolisian Kota Padang yang akhirnya disandra. Mereka minta kejelasan di mana Allingham, di mana Anderson waktu itu. Walau pada akhirnya mayat keduanya berhasil ditemukan dan dibawa ke rumah sakit tentara untuk diautopsi selang sehari setelah pembunuhan, yakni pada 6 Desember 1945. Dari hasil otopsi, mereka memang ditikam dari belakang dengan cukup banyak tusukan-tusukan yang ada di tubuh kedua orang ini. Sekutu yang tidak terima menuntut kepolisian Kota Padang untuk mengusut tuntas kasus ini dan menemukan pelakunya. Melihat kondisi seperti ini, Sultan Muhammad Rashid sebagai wakil ketua KNI Sumatera Barat waktu itu, kemudian Residen Sumatera Barat waktu itu Ustadz Datuk Fatih Beringit, mereka memerintahkan semua elemen-elemen masyarakat untuk mencari siapa pelaku. Selang 3 hari setelah kejadian, pelaku masih belum ditemukan. Hal ini membuat sekutu melakukan gertakan pada masyarakat Gawang. Di tanggal 8 Desember, itu pasukan sekutu mulai melakukan sweeping, mulai melakukan eksekusi. Semua rumah-rumah yang ada di Pasar Gawang sekitarnya itu penduduknya disuruh keluar. Rumah-rumahnya ada yang dibakar. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan bagi sekutu untuk menemukan Komarudin dan 3 kawannya yang sudah bersembunyi setelah kejadian. Komarudin dan 3 kawannya masih belum ditemukan hingga 9 Desember, sehingga sekutu kembali mendengungkan aksi membumi hanguskan kawasan Pasar Gawang. Puncaknya terjadi pada 10 Desember 1945. Saat itu, sekutu melakukan aksi total. Pasukan sekutu dibantu dengan pasukan Belanda itu melakukan aksi total. Pasukan Capung, Mustang, kemudian ditambah dengan brigade pasukan-pasukan batalion dari Belanda, dari darat semuanya. Memang mereka menuju ke Pasar Gawang. Nah, di sanalah dilakukan pembunuhan hanguskan. Tidak satupun bangunan yang bisa bertahan waktu itu. Pada tugu peristiwa Sungai Berkemas itu terlihat sosok laki-laki yang sedang menunjuk dengan tangan kiri dan memegang pisau di tangan kanannya. Sosok laki-laki itu mengenakan topi dengan pandangan mata tajam ke depan. Tugu itulah yang menjadi saksi pembumi hangusan Pasar Gawang pada 10 Desember 1945. Namun saat ini, keadaan tugu peristiwa Sungai Barameh itu tak lagi terawat. Banyak belukar dan catnya juga terkelupas diserang terik panas dan dinginnya hujan. Walau pada dasarnya tugu peristiwa ini harus dirawat dan dilestarikan agar kita tidak lupa dengan sejarah yang ada di sana. Sebagai Ketua Gerakan Pemuda Peduli Cagar Budaya atau PPCB Kota Padang, Marsyale Adas mengaku bahwa ini adalah tugas kita bersama terkhusus gerakan yang saat ini ia ketuai. Tapi PPCB melalui Pemuda Peduli Cagar Budaya, ada anggaran ataupun tidak ada anggaran, kita tetap akan melakukan sosialisasi dengan segala keterbatasan ini. Misal melalui media kita masing-masing. Selain PPCB atau komunitas peduli cagar budaya lainnya, tentu kondisi ini patut juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Padang yang kaya akan sejarah.
Setidaknya menjaga kebersihan serta merawat keindahan tugu peristiwa Sungai Barameh adalah hal yang penting agar sejarah ini tidak pudar dimakan zaman bersama tugunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.